Hai, berjumpa kembali bersama Ferry Laurentius dari Studio Akuntansi. Kita akan membahas bahan kajian tentang sistem informasi akuntansi. Kita akan memulai tentang tinjauan umum sistem informasi akuntansi. Nah, apa yang kita harapkan? Anda nanti mengenal apa itu sistem informasi, apa itu data, bagaimana sistem informasi diproses. Nah, kita mulai dulu dengan konsep sistem informasi. Sistem informasi itulah nanti yang dasar kita untuk mengerti apa itu SIA. Nah, kalau kita perhatikan dalam konteks sistem atau sistem informasi, biasanya ada 3 komponen. Data itu diproses menjadi informasi. Nah, apa yang dimaksud dengan data? Data ini segala sesuatu yang bisa ditangkap, disimpan, diproses, dan diolah menjadi informasi. Nah, informasi ini sebenarnya hasil dari suatu pemrosesan. Dalam konteks sistem informasi, pemrosesan itu biasanya melalui sumber daya manusia, infrastruktur dan perangkat lunak, kemudian pengendalian internal, ada juga prosedur di situ. Jadi dalam konteks sistem informasi selalu ada data yang akan diproses menjadi informasi. Jadi informasi itu tidak dihasilkan secara tiba-tiba, tetapi merupakan sumbernya dari data. Data adalah bahan baku terhadap informasi. Apakah informasi bisa menjadi data? Bisa, apabila data tersebut atau informasi tersebut menjadi data dan diproses kembali. Gitu ya. Inilah konteks sistem atau sistem informasi. Pertanyaan berikutnya, sebenarnya apa yang dimaksud dengan sistem? Nah, kita lihat dulu SIA ini ya, itu tadi penjelasannya. Data adalah segala sesuatu atau fakta yang dikumpulkan, dicatat, dan diproses dalam suatu sistem informasi. Nah, dalam konteks akuntansi itu adalah suatu sistem informasi. Data yang dimaksud di situ adalah transaksi yang dihasilkan oleh proses bisnis yang diolah menjadi informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan. Jadi sistem informasi akuntansi itu adalah pemrosesan data menjadi informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan. Informasinya harus relevan. Nanti kita akan lihat karakteristik informasi yang berkualitas itu apa ya. Nah, ini tadi informasi adalah data yang telah diproses yang bermanfaat bagi orang yang memerlukannya, terutama dalam pembuatan keputusan. Nah, apa itu sistem? Sistem itu adalah suatu kelompok yang dibentuk dari bagian-bagian yang saling berkaitan. Ingat ya, dibentuk dari bagian-bagian yang saling berkaitan. Itu artinya sistem itu memiliki subsistem. Subsistem, kemudian dia saling bekerja sama dan mencapai tujuan tertentu. Sistem itu harus memiliki tujuan. Tidak ada sistem yang tidak memiliki tujuan. Sistem dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Ya. Kemudian, kalau kita definisikan secara general, apa itu sistem informasi akuntansi? Adalah suatu struktur yang menyatu dalam suatu entitas. Jadi dia menyatu dalam organisasi. Menggunakan sumber-sumber daya fisik dan komponen lainnya untuk mengolah data menjadi informasi akuntansi dengan maksud memenuhi kebutuhan informasi dari berbagai pengguna. Ya, itulah sistem informasi akuntansi. Jadi tugasnya adalah memproses data yang termasuk di sini adalah data yang relevan, yaitu transaksi, kemudian diolah menjadi informasi menggunakan sumber daya fisik untuk mengolah data menjadi informasi. Ingat, sistem memiliki tujuan. Begitu juga sistem informasi akuntansi harus memiliki tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan informasi dari berbagai pengguna. Berarti bisa kita definisikan bahwa sistem informasi akuntansi itu melayani kebutuhan informasi siapa saja yang memerlukan kebutuhan itu. Kemudian apa itu komponen sistem informasi akuntansi? Sama dengan komponen sistem informasi, itu adalah orang-orang yang mengoperasikan sistem dan melaksanakan fungsi-fungsi dalam organisasi, ada prosedur-prosedur, ada data. Tentu tidak mungkin sistem informasi akuntansi
beroperasi atau berproses tanpa data. Data itu apa? Transaksi akuntansi, transaksi bisnis. Nah, kemudian ada perangkat lunak yang digunakan organisasi, ada infrastruktur teknologi informasi. Kemudian kelima komponen ini bersama-sama menjadikan SIA memenuhi fungsinya sebagai penyedia informasi bagi pengguna atau pembuat keputusan. Ini komponen SIA. Kemudian, nah, ingat bahwa suatu sistem informasi itu akan menghasilkan informasi yang berkualitas. Apa itu informasi yang berkualitas? Tentunya kita bertanya-tanya. Informasi yang berkualitas itu sebenarnya sudah didefinisikan dalam karakteristik kualitatif, ya, karakteristik kualitatif informasi yang ada di PSAK. Kalau kita perhatikan itu kembali, kalau Anda flashback, sebenarnya apa karakteristik informasi yang berkualitas? Ini ada relevan. Relevan itu apa? Informasi yang dihasilkan itu harus relevan, yaitu bisa memprediksi masa depan dan bisa mengkonfirmasi masa lalu. Jadi bisa relevan ke masa depan, tetapi juga bisa mengkonfirmasi masa lalu. Kemudian apalagi representasi tepat, artinya suatu informasi itu harus lengkap, netral, tidak memihak, kemudian bebas dari kesalahan, ini juga penting. Jadi informasi itu harus representasi ketepatan. Apa itu? Yaitu dia harus lengkap, netral, bebas dari kesalahan. Kemudian informasi yang berkualitas itu harus bisa diperbandingkan, artinya data tahun lalu dengan tahun ini dan tahun kapan saja bisa diperbandingkan. Bisa dikatakan dalam pemrosesan informasi, dia harus menggunakan ukuran-ukuran atau standar-standar yang konsisten dilakukan dari tahun ke tahun. Dengan demikian informasi itu bisa kita bandingkan. Misalnya data keuangan tahun 2020 dengan 2021 untuk inventory nanti bisa dibandingkan karena dia menggunakan metode-metode yang konsisten dari tahun ke tahun. Kemudian dapat diverifikasi artinya dapat ditelusuri buktinya dari mana gitu ya. Kemudian tepat waktu, informasi yang berkualitas itu harus dihasilkan tepat waktu. Kalau tidak, informasinya menjadi usang, gosong gitu ya, artinya nggak bisa dipakai dalam pembuatan keputusan. Kemudian informasi yang berkualitas itu harus dapat dipahami, ya. Kalau Anda masih ingat, ini semua ada di kerangka konseptual pelaporan keuangan. Nah, inilah informasi yang harus dihasilkan oleh suatu sistem informasi akuntansi. Tentunya jangan kita lupakan, karakteristik informasi yang berkualitas ini dalam prosesnya harus ada pengendalian internal. Makanya nanti dalam pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang pengendalian internal. Nah, kenapa harus belajar SIA atau sistem informasi akuntansi? Nah, agar Anda bisa memahami tentang proses bisnis dan proses pengembangan sistem. Bagaimana data itu dihasilkan dari proses bisnis. Proses bisnis adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh terus-menerus dalam suatu entitas bisnis maupun non-bisnis juga. Ya, namanya tetap proses bisnis. Nah, proses bisnis inilah nanti yang menimbulkan transaksi. Transaksi itu menghasilkan bukti transaksi. Bukti transaksi inilah menjadi data yang akan diproses oleh sistem informasi menjadi informasi yang berkualitas. Ya, jadi diharapkan dengan proses bisnis ini Anda bisa mengetahui data itu munculnya dari mana gitu ya. Kemudian bagaimana prosesnya dilakukan dan bagaimana pengembangan sistem akan dilakukan. Kemudian memperoleh pengetahuan dan keahlian tentang penggunaan komputer dalam pemrosesan transaksi bisnis. Ingat, seorang lulusan akuntansi itu harus mengerti bagaimana data itu diproses dalam suatu sistem informasi terkomputerisasi. Anda pasti sudah mengerti bahwa pemrosesan transaksi itu sudah meninggalkan cara-cara manual, tetapi sudah menggunakan teknologi informasi. Sudah semakin jauh, sekarang sudah, kalau Anda tahu, nanti kita akan bahas tentang cloud computing, ya, pengolahan data awan. Oke, jadi Anda harus mengerti itu sebagai seorang yang mempelajari akuntansi.
Kemudian mengetahui perkembangan teknologi informasi yang mempengaruhi cara-cara pemrosesan transaksi dan pembuatan laporan. Kemudian apa tujuan dan siapa pengguna SIA? Nah, tujuannya adalah mendukung operasi rutin dari suatu entitas untuk memproses peristiwa-peristiwa bisnis. Ya, baik akuntansi maupun non-akuntansi. Jadi SIA itu tidak bisa bekerja sendiri, dia harus mendukung operasi rutin atau proses bisnis yang dilakukan oleh suatu entitas. Nah, kalau Anda mengenal siklus akuntansi, dimulai dari transaksi itu dihasilkan dari proses bisnis, data itulah yang ditangkap. Nah, kemudian nanti hasil dari informasi yang dihasilkan harus mendukung operasi rutin perusahaan, gitu ya, sehingga bisa menambah nilai tambah ekonomis. Jadi kalau informasi akuntansi tidak berguna dalam mendukung operasi suatu perusahaan atau suatu organisasi, maka sistem informasi itu bisa dikatakan gagal ya, gagal atau tidak berguna sama sekali atau usang. Kemudian tujuannya adalah mendukung keputusan manajemen, pembuatan keputusan, seperti yang dikatakan tadi bahwa informasi itu harus berguna dalam pembuatan keputusan. Kemudian juga tujuan yang ketiga adalah memenuhi keharusan atau kewajiban pengguna untuk melaporkan pertanggungjawaban atas pengurusan entitas atau disebut juga stewardship kepada stakeholder eksternal dari suatu entitas. Bayangkan bagaimana kalau orang mau melaporkan pajak. Dia juga harus mengandalkan sistem informasi akuntansi karena sistem informasi akuntansi harus menghasilkan laporan keuangan yang bermutu yang bisa digunakan dalam pelaporan pajak maupun pelaporan-pelaporan lainnya. Ya. Jadi dia membantu memenuhi kewajiban dalam pelaporan. Tuh. Nah, siapa penggunanya? Penggunanya tentu banyak, terutama adalah manajemen entitas, kemudian juga siapa? Pengguna laporan keuangan lainnya bisa saja adalah selain manajemen adalah para karyawan atau usernya, bisa juga lembaga-lembaga pengatur, misalnya pajak, pemerintah dan lain sebagainya. Tapi pengguna internal itu adalah manajemen dan karyawannya. Oke. Kemudian aktivitas atau fungsi dalam memproses data menjadi informasi. Bagaimana sih? Atau aktivitas-aktivitas apa saja yang terjadi untuk memproses data menjadi informasi? Kita lihat. Pertama, nanti dalam sistem informasi akuntansi harus ada kegiatan pengumpulan data atau data collection. Nah, ini apa? Kalau Anda ingat siklus akuntansi, ini adalah penangkapan data transaksi, mencatat data ke formulir-formulir atau dokumen sumber, dan memeriksa, memvalidasi, mengedit kalau ada kesalahan-kesalahan, dan meyakinkan bahwa data yang ada itu akurat dan lengkap. Ini yang disebut pengumpulan data, data collection. Kemudian nanti ada memelihara data atau data maintenance. Bagaimana supaya data itu bisa teratur. Biasanya termasuk dalam ini adalah pengarsifan dan penyimpanan data, manajemen data. Jadi pemeliharaan data yang baik memungkinkan dilakukan manajemen data, yaitu menyimpan data, memelihara, dan mengambil data itu. Kemudian yang paling penting dalam aktivitas ini adalah pengendalian. Ya, untuk memastikan bahwa data itu aman. Ya, aman, tidak dilakukan pencurian, aman dari kerusakan, aman dari segala sesuatu. Nah, di sini butuh pengendalian. Nanti kemudian aktivitas berikutnya setelah data adalah penciptaan informasi. Penciptaan informasi itu adalah proses-proses atau prosedur-prosedur sehingga data ini bisa menghasilkan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan atau informasi yang berkualitas. Nah, banyak sistem informasi dalam suatu entitas dan itu harus berhubungan dengan sistem informasi akuntansi. Ya. Sehingga masing-masing sistem informasi yang ada dalam satu entitas bukan suatu yang loose leaf ya, yang bermain sendiri-sendiri, yang terlepas dari accounting information system. Nah, biasanya kalau dari
sistem informasi akuntansi ada siklus buku besar, pelaporan keuangan, siklus pendapatan, siklus pengeluaran. Nanti kita akan bahas dalam pertemuan-pertemuan atau kajian-kajian berikutnya. Nah, sebenarnya kemudian apa sih peran SIA dalam penciptaan nilai dalam perusahaan? Penciptaan nilai itu adalah bisa saja dalam perusahaan jasa adalah menciptakan jasa yang bernilai bagi pelanggan, sedangkan dalam perusahaan manufaktur atau dagang adalah menghasilkan barang yang bernilai bagi konsumen kita. Berperan nggak SIA di situ? Tentunya berperan. Ingat bahwa SIA itu harus mendukung efisiensi operasi entitas. Nah, kalau kita lihat apa itu rantai nilai, ini proses penciptaan nilai dan memberikan nilai kepada pelanggan. Biasanya terdiri atas logistik masuk atau inbound logistik, menerima, menyimpan, mendistribusikan barang untuk menghasilkan produk-produk organisasi. Jadi ini lebih kepada manajemen barang di dalam organisasi. Kemudian operasi. Ini biasanya kegiatan-kegiatan manufaktur, mengubah bahan-bahan atau masukan lainnya untuk menjadi produk jadi. Kemudian outbound logistik, yaitu aktivitas-aktivitas distribusi, penjualan, kemudian pemasaran dan penjualan, membantu pelanggan menemukan barang atau jasa organisasi, ini rantai nilai. Kemudian yang terakhir adalah aktivitas purna jual. Jadi rantai nilai itu mulai dari barang dibeli, bahan baku dibeli, kemudian bagaimana mengelolanya di dalam supaya jangan ada kerusakan, penyimpanan, dan lain-lain, kemudian operasi penciptaan nilai, kemudian setelah dihasilkan hasil akhirnya bagaimana membawa ini kepada pelanggan, kemudian bagaimana memasarkannya dan menjualnya sampai akhirnya purna jual, atau bagaimana menjamin bahwa barang kita itu baik atau jasa kita itu baik, sehingga pelanggan merasa puas atas barang dan jasa kita. Itu rantai nilai. Di mana peran SIA di situ, sistem informasi akuntansi. Nah, kalau kita lihat peran SIA-nya adalah dia memperbaiki kualitas dan mengurangi cost produk atau jasa. Jadi supaya tidak ada pemborosan, kualitasnya tetap baik, kemudian semakin efisien, kemudian proses pengambilan keputusan semakin tepat waktu. Jadi kalau ada manajer pabrik, dia bisa mengetahui apakah proses produksinya sudah berjalan dengan baik dengan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi. Kemudian juga SIA itu mempermudah proses berbagi pengetahuan dan keahlian yang bisa memperbaiki proses operasi organisasi sehingga mampu memberikan keunggulan kompetitif. Nah, inilah tinjauan singkat tentang sistem informasi akuntansi yang bisa membawa Anda mengenal tentang sistem informasi akuntansi lebih dalam. Sekian dan semoga bermanfaat bagi Anda.